Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah Pemuda Kaya yang Sederhana, episode 152. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 152. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, malam itu Dian berkunjung ke tempat kos Rita. Kebetulan saat itu ada Andi juga ada di ruang itu. Malam ini Rita kemudian menanyakan pekerjaan Andi. Mendapatkan pertanyaan dari Dian itu, kemudian Andi memberikan penjelasan kepada Dian tentang pekerjaannya. Dian yang akhirnya mengetahui pekerjaan Andi saat itu hanya memberikan sedikit komentarnya tentang pekerjaan Andi. Malam itu mereka terus berbincang, dan Dian tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya karena telah bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh Lisa. Hal itu bisa terlihat dalam beberapa kesempatan pembicaraan. Dian selalu menyanjung tempatnya bekerja saat ini. Sementara itu Irwan yang mendengarkan penjelasan dari Dian hanya tersenyum simpul mendengarkan hal itu. Ya, karena dari sekian orang yang ada di rumah itu hanya Irwan yang mengetahui tentang identitas Andi yang sebenarnya. Malam itu mereka terus berbincang sampai pukul 10 malam. Dan setelah Dian pulang, mereka pun akhirnya malam itu mengakhiri pembicaraan dan kini mereka masuk ke kamar masing-masing. Detik demi detik telah berganti dan waktu semakin malam. Dan tanpa mereka sadari kini hari telah berganti dengan pagi. Hari ini Andi berangkat bekerja seperti biasanya dan jam 7 pagi Andi telah sampai ke tempat kerjanya. Kini Andi kemudian melakukan pekerjaan rutinnya setiap pagi. Dan jam setengah 9 pagi Andi kemudian meminta izin kepada Pak Dimas untuk meninggalkan perusahaan tempatnya bekerja itu. Pak Dimas seperti biasanya memberikan izin kepada Andi. Ya, Pak Dimas memang selama ini merasakan sebuah keanehan dengan Andi. Andi seringkali izin meninggalkan perusahaan dan hal itu sangat jelas terlihat karena di perusahaan itu absensi masuk dan pulang menggunakan absensi dengan 5 jari. Namun ada satu keanehan yang saat ini menjadi pertanyaannya, yaitu kenapa dengan absensi seperti itu Andi tidak pernah mendapatkan sanksi dari HRD. Apakah mungkin HRD tidak mengetahui kejadian itu? Pikir Pak Dimas. Pagi itu jam setengah 10 pagi Andi telah sampai di perusahaan yang dipimpin oleh Lisa. Dan Andi saat dalam perjalanan tadi telah menghubungi Lisa terlebih dahulu kalau dirinya sudah dalam perjalanan menuju ke kantor yang dipimpin Lisa. Iya Mas, nanti Mas Andi info saja kalau sudah sampai dan kita bertemu di ruang lobi saja ya Mas, kata Lisa ketika mendengar kalau Andi saat itu sedang dalam perjalanan. Dan kini setelah Andi sampai di pos satpam, kali ini Andi berkata kepada satpam di perusahaan itu kalau dirinya hendak bertemu dengan Lisa di ruang lobi karena sebelumnya telah sepakat untuk bertemu dengan Lisa di ruang lobi perusahaan. Rupanya para satpam di perusahaan itu merasa kurang yakin kalau pemuda itu memang telah membuat janji dengan pimpinan mereka. Apalagi Andi saat ini hanya berpakaian biasa tanpa memperlihatkan kalau Andi mempunyai sebuah posisi yang bagus di sebuah perusahaan. Kalau begitu Mas tunggu saja di lobi ya Mas,
Dan nanti silahkan masnya menghubungi langsung dengan Bu Lisa, kata salah seorang dari satpam itu. Rupanya ini adalah cara mereka supaya Andi tidak bertemu dengan Lisa. Dengan meminta Andi untuk menghubungi Lisa, mereka berpikir tidak mungkin pemuda ini kenal dengan Lisa yang merupakan bos besar di perusahaan ini. Dan ketika Andi mendengarkan yang dikatakan satpam, maka Andi kemudian di tempat itu segera mengeluarkan handphonenya untuk memberitahukan kedatangannya di perusahaan itu. "Halo Lis, ini Mas Andi sudah ada di pos satpam." Mas Andi langsung ke lobi perusahaannya Lis. "Kalau bisa Lisa tunggu Mas Andi di situ ya Lis," kata Andi saat itu, dan kemudian Andi menutup handphonenya itu. Andi kemudian berjalan memasuki lobi perusahaan dan Andi lalu duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tunggu lobi perusahaan. Rupanya saat itu ada beberapa karyawan baru yang sedang menjalani semacam pelatihan di perusahaan itu, dan salah satunya adalah karyawan baru yang bernama Dian. Saat itu Dian berada di salah satu ruangan kaca yang ada di lobi perusahaan. Ya, karena saat itu pelatihan hanya diikuti sekitar 6 orang karyawan baru sehingga ruangan kaca itu masih muat untuk dipergunakan sebagai ruang pelatihan. Dan saat itulah ketika melihat ke arah luar, tepatnya di ruangan lobi, Dian secara tak sengaja melihat seseorang yang Dian merasa kenal dengan orang tersebut. Dan setelah mengingatnya sejenak, ini Dian kemudian teringat kalau orang itu adalah Andi. Dan hari ini Andi masih terlihat memakai baju cleaning service, namun baju itu tertutup oleh jaket yang dipakainya. Saat itu Dian melihat Andi sedang duduk di ruang tunggu yang ada di lobi perusahaan. "Ada apa nih, kok Mas Andi ada di perusahaan ini ya? Bukannya Mas Andi kerja di tempat lain ya?" bisik hati Dian saat itu. Dan setelah itu Rita melihat seorang wanita datang menemui Andi. Dian kemudian bertanya-tanya di dalam hatinya siapa gerangan wanita yang ditemui Andi saat itu. Saat itu Dian kemudian memberanikan diri bertanya kepada instruktur yang saat itu memberikan training kepada para karyawan baru. "Pak, maaf mau tanya, itu di situ ada teman saya," kata Dian sambil menunjuk arah Andi. "Pak, kalau boleh tanya, itu wanita yang ketemu dengan teman saya itu staf di sini atau bagaimana?" "Ya Pak," tanya Dian kepada instrukturnya saat itu. Sang instrukturnya itu kemudian menjelaskan kalau wanita tersebut bernama Ibu Lisa dan merupakan direktur utama di perusahaan ini. Dan mendengar jawaban dari instruktur itu, kini Dian baru teringat jika yang memberikan kartu nama Bu Lisa adalah memang Andi. Dan saat itu Dian baru menyadari ternyata Andi terlihat begitu akrab dengan pimpinan perusahaan di mana kini dia bekerja. Dari kejauhan Dian sempat melihat Andi dan Lisa sedemikian akrab, kemudian dilihatnya juga Andi dan Lisa kemudian keluar dari pintu lobi dan berjalan ke tempat lain. Ternyata saat itu Lisa dan Andi berjalan ke parkiran mobilnya Lisa. Dan kini para satpam di pos satpam hanya terbengong ketika melihat sang bos besar berjalan bersama dengan pemuda yang tadi mereka abaikan. Dan kini mereka berpikir jangan-jangan pemuda itu pacar atau calon suami dari si bos besarnya itu, karena saat itu terlihat Lisa dan Andi begitu akrabnya. Bahkan kini dilihatnya pemuda itu duduk di belakang kemudi mobil milik Lisa. Kini para satpam yang ada di pos pintu masuk perusahaan itu menjadi sedikit bimbang. Mereka khawatir jika pemuda itu melaporkan apa yang dialaminya hari ini kepada Lisa. Sedangkan Dian saat itu yang masih di ruang training masih terus memikirkan ada apa antara Andi dan Lisa yang sebenarnya.
kalau Andi adalah pacar Lisa. Menurut Dian, kemungkinan tersebut sangat kecil karena Dian sudah mengetahui pekerjaan Andi yang sebenarnya adalah hanya sebagai seorang cleaning service. Sementara itu Andi yang kini berada di satu mobil dengan Lisa. Terlihat Andi kali ini bercakap-cakap dengan. Tak lupa Andi juga mengucapkan terima kasih karena saudara Rita yang bernama Dian telah diterima bekerja di perusahaan tadi. Jadi sudah mulai bekerja ya masih Diannya, kata Lisa. Iya Lis, kayaknya sudah dari kemarin deh dia mulai bekerja, soalnya kan dia langsung kerja, kata Andi sambil tersenyum kepada Lisa. Dan tak berapa lama kemudian mobil yang dikemudikan Andi telah sampai ke tujuan mereka, yaitu ke perusahaan yang dipimpin oleh Pak Theo. Kini Andi kemudian duduk di lobi perusahaan bertiga dengan Lisa dan Alex. Dan ketika beberapa pimpinan lewat di lobi, tampak mereka begitu segan dan hormat kepada mereka. Karena para pimpinan di perusahaan ini telah mengetahui kalau ketiga orang muda itu ada komisaris di perusahaan ini. Dan ketika saat itu lewat seorang cleaning service, Andi kemudian berkata kepada Lisa, "Tuh Lis, temanku lagi kerja," kata Andi kepada Lisa. Alex yang mendengarkan kini ikut tertawa mendengarkan candaan dari Andi tersebut dan kemudian berkata, "Wah, kayaknya kamu begitu menikmati ya An." Kini Andi dan Lisa terlihat tertawa bersamaan ketika mendengarkan Alex yang berbicara seperti itu. "Apa kamu mau coba juga Lex, biar kamu juga menikmati?" Alex pun ikut tertawa mendengarkan candaan dari Andi itu. Dan tak berapa lama kemudian Alex selalu bercerita kalau dirinya selama ini jarang bercanda dan bergurau di tempat kerjanya karena memang orang-orang terdekat rata-rata telah berusia dewasa. Sehingga mereka jarang sekali bercanda dan bergurau seperti ini. Apalagi mereka menganggap Alex sebagai bos dan atasan mereka. Hal inilah yang menyebabkan dirinya ingin sekali menikmati kebersamaan ini lebih sering dengan Andi dan Lisa. Namun Alex juga memahami kalau mereka mempunyai banyak kesibukan sehingga kebersamaan seperti ini paling bisa mereka lakukan 2-3 kali dalam seminggu. "Lex, sudah punya pacar apa belum kamu Lex?" tanya Andi kepada Alex. Sambil tersenyum ke arah Andi, Alex kemudian berkata, "Sudahan, masa cuma kalian yang pacaran? Bisa iri deh aku tiap hari sama kalian kalau aku terus gak punya pacar." Kali ini Andi kemudian membahas tentang hal-hal yang bisa dilakukan mereka untuk memaksimalkan marketing di perusahaan ini. Dan hari ini adalah pertemuan terlama bagi ketiga orang ini karena mereka bersama sampai jam 5 sore. Mereka terlihat bekerja di ruang Alex dan mereka larut dalam pekerjaan mereka. Dan sore ini seperti biasa Andi diantarkan oleh Lisa untuk pulang ke rumahnya. Namun seperti biasanya Lisa selalu mencari alasan untuk bisa berdua dengan Andi sehingga sore ini Lisa mengajak Andi untuk belanja di sebuah supermarket yang ada di kota ini dan kemudian Lisa juga mengajak Andi untuk makan malam bersama di sebuah resto yang ada di mall itu. Sedangkan saat itu di rumah kos milik Andi, saat ini Dian sekitar pukul 7 malam berkunjung ke tempat Rita yang memang kos di rumah Andi. "Rita, di siang kalau aku gak salah kok aku melihat Mas Andi di tempat kerjaku ya," kata Dian kepada Rita dan kemudian Dian menceritakan kejadian yang dilihatnya siang tadi di tempat kerjanya itu. Dian kemudian menceritakan kalau tadi siang Dian melihat Andi yang tengah bertemu dengan pimpinan tempatnya bekerja yang bernama Lisa. Kini para penghuni rumah kos itu kemudian seperti paham kalau memang pasti yang Lisa yang
ditemui Andi adalah Lisa yang beberapa kali telah datang ke rumah ini untuk mengantarkan Andi pulang. Namun mereka juga belum terlalu yakin kalau yang dimaksud dengan pimpinan perusahaan itu adalah Lisa yang mereka kenal. Namun Rita kemudian teringat kalau di kartu nama yang beberapa hari diberikan Lisa kepada dirinya saat itu memang terlihat Lisa menjabat sebagai presiden direktur di tempatnya bekerja saat ini. Oh iya Yan, ini aku baru ingat. Di kartu nama yang kemarin itu kan memang tertulis Mbak Lisa sebagai direktur utama. Kamu gak baca ya Yan kartu nama itu? Kata Rita. Iya sih Rit, tapi masa iya sih ya masih semuda itu kok jabatannya bisa setinggi itu ya? Kata Dian kepada Rita, dan kini telah menunjukkan pukul 8:30 malam ketika ada sebuah mobil yang berhenti di depan rumah kos Andi. Kini Andi dan Lisa telah turun dari mobil itu dan terlihat memasuki rumah kos milik Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 152. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.